Berarti tiap minggu kayaknya ada babak baru gitu ya. Kayaknya nggak habis-habis Nggak ya, habis-habis. dan juga masih menjadi sorotan publik juga, Sa. Betul, setelah kemarin laporan di Polda Metro Jaya kan sudah naik ke tingkat penyidikan begitu ya. Ini ada langkah lain yang diambil oleh tim lainnya begitu yang berseberangan yang mengatakan bahwa kalau dikatakan ijazah itu domain pribadi, berarti skripsinya domain publik dong. Nah, gimana boleh nggak ditunjukkan ke publik begitu ya? Kita akan bahas sama-sama. Ini sudah hadir bersama kami di studio Bang Adi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, Semangat pagi. Semangat Pagi. ya. Ini Wah, lalu semangat nih. hadir juga di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam Bang Reza. Lalu Mbak Rati. bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Andika Dian Prasetya, Koordinator Tipe UGM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Reza. Mas Andika. Ya. Baik, saya menuju Bang Azwan. Bang Azwan, gimana tanggapannya mengenai ada rencana untuk minta ditunjukkan ke publik nih mengenai skripsinya Pak Jokowi? Ya, sah-sah saja kalau publik menginginkan itu ya. Tapi kan kita kembali lagi bahwasanya skripsi itu apakah dijadikan barang bukti atau tidak. Ya kan? Dan juga domain ini kan UGM ya. Kalau UGM mempunyai itu ya silakan saja kalau UGM memang akan memenuhi tuntutan itu gitu. Tapi kalau buat kami sih bahwa itu sudah masuk barang bukti kan. Yang ditanyakan itu juga nanti kan semua kan ada barang bukti yang harus dibuktikan nanti di pengadilan kan. Sebagai contoh misalnya itu yang kemarin dibawa oleh UGM di Bareskrim itu loh. Ada 20 bundel seperti itu. Itu kan pasti akan jadikan barang bukti nanti selain ijazah ya. Untuk melengkapi dokumen-dokumen ketika Pak Jokowi berkuliah di UGM sampai dia selesai kayak gitu. Nah, kalau permintaan seperti itu yang diinginkan ya kalau misalnya UGM mempunyai duplikatnya ya Fisiknya. silakan saja dalam bentuk fisik gitu kan. Itu kan domainnya UGM untuk itu. Oke. Saya coba mau ke Bang Andika. Bang Andika, jadi permintaannya udah bukan lagi ijazah, skripsi, mungkin ntar transkrip nilai. Ini udah kayak mau interview kerja, Bang. Semuanya harus ditujukan kepada publik. Kenapa? Jadi pertama kan saya ingin mengatakan bahwa dokumen-dokumen daripada Pak Jokowi itu kan sudah pernah diajukan sebagai syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah maupun menjadi presiden, Pak. Nah, di sini menurut kami itu juga sudah menjadi domain publik dan tentu saja yang kami inginkan adalah keterbukaan dan kejujuran, kira-kira begitu, Pak. Ya, tapi kan memang sudah ada keterangan resmi juga dari institusi pendidikan ya ini UGM secara terang benderang memang Jokowi berkuliah dengan proses kuliah yang cukup panjang di sana harus juga dibuktikan dengan adanya fisik dari skripsi loh, Bang, skripsinya. Ya, seperti kalau kita mengamati isu yang terbaru kan seperti kemarin ada videonya Bang Rismon yang baru kan bersama dengan Profesor Sofyan Effendi ya. Itu kan sudah bisa dikonsumsi banyak orang, sudah dilihat banyak orang. Di situ kan ada pernyataan bahwa... Tapi kan sudah ada konfirmasi juga dari Prof. Sofyan bahwa menarik pernyataannya, Bang. Tidak mau ikut-ikutan dalam hal ini. Ya, betul. Tapi video itu sudah tersebar, Pak. Dan semua khalayak kan sudah melihat. Dan apapun itu kan pasti akan mendatangkan kecurigaan bagi masyarakat. Gitu. Jadi... kalau memang apa yang ditakutkan masyarakat itu kan ya sudah diperlihatkan saja seperti dokumen, seperti skripsi kalau memang ada dan lain sebagainya. Dan begini Mbak, Mas, jadi kami itu juga mempunyai data-data pembanding. Dan ya memang yang dikatakan ataupun disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi itu kan memang sedikit banyak juga match begitu. Dan tentu saja ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim. Kira-kira begitu. Maka dari itu, untuk terangnya perkara ini dan segera selesai, ya sudah saling buka-bukaan, mari kita tunjukkan. Kira-kira begitu. Oke, Bang Azwan, saling buka-bukaan katanya. Ya ini kan orang yang sudah hopeless. Ya ini udah hopeless dia. Kan sudah naik ke tahap penyidikan ya. Kemarin teman-teman yang sebagai saksi pelapor ya sudah memberikan keterangan. Kemungkinan yang minggu depan saksi terlapor ataupun minggu berikutnya saksi terlapor.
Dan saya yakin ya nanti pasti akan disebutkan tersangka-tersangkanya ya. Yang penting begini saja, apa yang sudah dijalankan ya kita tunggu bagaimana proses di kepolisian itu. Nanti kita buka-bukaan itu di pengadilan gitu. Apapun yang diminta oleh pengadilan ya pasti akan diberikan oleh kita lah. Gitu. Berarti nggak perlu ditunjukkan ke publik sekarang ya? Ya nggak perlu lah tunjukkan publik, itu kan udah masuk barang bukti di sana semuanya ya kan. Ya, jadi ya intinya adalah ya sabar-sabar aja gitu. Apa yang dikatakan itu kan ya versinya dia udah hopeless loh menurut saya. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi waktu itu ya. Ini awalnya dari skripsi, nanti bahkan bisa Pasti. sampai sertifikat rumah saya juga dipertanyakan gitu ya. Ya bukan itu saja, nanti juga karcis bisnya mana gitu. Waktu kuliah di UGM ada karcis bisnya mana gitu kan. Mas Andi, boleh dikomentar dong, tadi kan sempat disinggung mengenai pernyataan dari Pak Sofyan, walaupun sudah ditarik, tapi ini sudah terlanjur beredar ke publik yang menyatakan bahwa Pak Jokowi IPK-nya tidak sesuai, skripsinya nggak ada, dan lain sebagainya ini. Pak Andi, Pak Azwan. Oh saya? Ya. Kan Pak Panggi nggak saya? Sorry. Jadi begini, kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Pak Sofyan, kan langsung diralat oleh beliau. Saya curiga ini ada settingan gitu. Nggak mengalir secara natural seperti itu. Ya jangan jadi Pak Sofyan juga merasa, wah ini kenapa disiarkan, apa ya kan? Dia kan nggak mengetahui untuk itu, bahwa itu ada streaming. Ya. Dan juga kan kalau saya lihat ya, seperti ya itu ada setting-settingan ya. Ketika dia menjawab, dipaksa untuk itu, mengarahkan, diintervensi seperti itu. Ya akhirnya kan beliau sadar gitu kan. Wah ini saya dimasukkan di dalam jebakan seperti itu, makanya dia meralat untuk itu. Gitu. Ya inilah yang clear sebetulnya gitu. Ya kan? Nggak mungkin institusi UGM itu ya bisa melacurkan diri istilahnya quote unquote ya untuk masalah ini. Kredibilitasnya sangat tinggi sekali gitu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin lahir dari sana gitu. Ya memang nggak Pak Jokowi adalah yang paling ini ya karena paling tingginya sebagai presiden. Mantan presiden 2 periode pula kan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah kembali lagi saya bilang, apa sih yang mau dicari? Kenapa kita nggak tunggu aja itu di pengadilan seperti itu? Jangan buat onar lagi, akhirnya yang terjadi adalah polarisasi di masyarakat gitu. Bahkan anak kecil sendiri bisa menghujat Pak Jokowi yang dia sama sekali tidak mengerti. Ya artinya ini masalah yang sangat besar buat kita. Ya dalam artinya bagaimana kita ini seperti diadu domba pada hal-hal seperti ini gitu. Oke, Bang Andika, katanya videonya settingan dan juga ada intervensi, tanggapan Anda? Ya tidak masalah begitu. Jadi masyarakat kan melihat video dari Profesor Sofyan Effendi dan juga yang belum istilahnya belum diketahui bahwa Profesor Sofyan Effendi sebelumnya memang sudah ada janji sejak Senin dengan Bang Rismon seperti yang diceritakan pada saya. Terus kemudian baru bisa melakukan wawancara itu pada hari Rabu. Nah setelah video itu tersebar, ternyata ada hal-hal yang memaksa Profesor Sofyan Effendi untuk membuat surat tersebut. Dan kami sudah konfirmasi ya memang seperti itu. Hal-hal apa boleh disebutkan? Karena saya tidak tahu pastinya, saya tidak bisa menyebutkan. Tetapi yang jelas, dari video tersebut kan bisa dilihat ekspresi dari Profesor Sofyan Effendi, terus bagaimana beliau menjawab dan lain sebagainya. Itu kan sangat natural sekali. Jadi tidak dipaksa, tidak ditekan atau bagaimana. Ini kita konfirmasi sekali lagi, dari kubu Anda memang menduga ada tekanan kepada Prof. Sofyan sehingga yang tadinya menyatakan A, menarik pernyataan A tersebut ya? Ya sepertinya seperti itu, karena kan kalau kita lihat di materinya video tersebut, kan beliau juga menjelaskan bahwa ada saudara atau anak atau siapa yang juga masih bekerja di institusi UGM, kira-kira begitu. Dan itu kan, justru lebih balik. Ya kalau saya ya kita itu nggak omong-omong dah katanya lah ya. Saya itu selalu mengatakan selalu dengan data dan fakta. Datanya kan ada surat yang sudah tanda tangani oleh Pak Sofyan Effendi. Tapi Anda menjamin bahwa tidak ada tekanan? Nggak ada tekanan, dari mana? Pak Jokowi udah nggak berkuasa kok. Bagaimana ada tekanan gitu loh. Ya menurut saya ya beliau mendapat hidayah lah. Wah ini saya salah gitu loh.
Ya, makanya dia menuliskan itu, gitu kan? Kalau enggak ini kan berlebar lagi kan? Ya kan mau lebar lagi nih, bola liar lagi. Tapi tadi katanya ada keluarganya Prof yang juga masih bekerja di... Ya silakan saja, kalau keluarganya beliau itu ya silakan aja bersaksi. Jadikan aja saksi, berikanlah bukti-bukti yang ada gitu. Jadi jangan katanya-katanya lagi gitu lah. Bang Andika, jangan kata-katanya. Jangan kata-katanya. Jadi double-double saya yang bertanya. Silakan Bang. Ya. Jadi memang bukan katanya, itu kan bisa dilihat secara fisik ya. Jadi bagaimana dalam video itu Profesor Sofyan Effendi berbicara, gesturnya, bahkan beliau tersenyum dan bahkan antusias ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, gitu loh. Jadi ketika itu ini diperpanjang dan muncul surat itu justru semakin memperjelas bagaimana cara bermain dari pihak-pihak ini kan begitu. Ini jelas kalau sudah bisa dilihat. Gitu.